Shalom semua pemirsa dari pembelajar Bible Study bersama saya, Pastor Indri Gautama. Kita saat ini sedang berada di Bali dan saya membagikan kepada jemaat Tuhan yang kecewa, yang disilusi, ikut Tuhan kok nggak ngalami apa-apa, kok menjenuhkan, apa yang exciting. Badan kita sudah diinjeksi sama hormon dopamin, serotonin, kayak adrenalin. Do something, bikin sesuatu dong, bikin yang kolosal. Masa gini-gini terus pengajarannya. Tanpa kita sadar, kita melakukan yang baru, seperti pembelajaran yang saya bagikan sejak 2020 Maret. Pertama kali pandemi dinyatakan, COVID-19 dinyatakan pandemi di seluruh dunia. Di Indonesia, Bapak Presiden terkasih kita, Pak Joko Widodo, menetapkan Jakarta bukan lockdown, tapi karantina. Saya rasa itu juga di seluruh Indonesia. Tapi setiap pulau provinsi berbeda-beda, tergantung frekuensi dan ketinggiannya daripada pemaparan COVID tersebut. Namun kalau kita hikmat dan hormati otoritas, kita mengertikan maksudnya Bapak Presiden apa, dibantu dengan Departemen Kesehatan, dan kita duduk di kaki Tuhan dan berdiam dan menanti, mengizinkan Tuhan bekerja, supaya Anda nggak suka terpapar, atau kalau terpapar, supaya bisa sembuh dan belajar apa yang Tuhan lakukan dalam hidup Anda dan saya, di tengah penantian kesembuhan dari terpapar COVID, di tengah menantikan kapan COVID kelar dari permukaan bumi ini. Semua faktor-faktor kondisi enak gak enak, bisnis yang hancur, atau bisnis startup mulai, ada yang startup, ada yang mati, ada yang menanti hanging, menanti sampai ada berita pengumuman kelanjutan dari bos Anda, dari perusahaan Anda, gaji terpotong atau tak dibayar sama sekali sampai waktu yang ditentukan. Semua ini adalah faktor yang manusia gejolak sebetulnya. Gejolaknya dengan apa? Kita nggak ngerti bagaimana menanti. Menanti saudara, menanti janji digenapi, menanti Tuhan melakukan apa yang dijanjikan di 66 buku. Buku Alkitab saya berat banget nih, saya nggak tahu mengenai Anda nih. Okay? Karena saya minta fontnya agak gede, makanya tambah gede bukunya. 66 buku ini segini tebal. Kapan sih Tuhan itu menggenapi janjinya? Kita nggak mau tahu tentang masalah kita. Kita nggak tahu mengenai dosa kita. Pokoknya kita mau beres, kita mau enak. Sehingga banyak sekali gejolak mental health issue di seluruh planet bumi. Mau negara terkaya, teradikuasa di dunia, termutakhir, maupun negara miskin, negara dunia ketiga, third world nation, yang butuh bantuan sokongan makanan, uang, pinjaman bank, semuanya tak terkecuali. Kita dilanda dengan si COVID yang terus bervarian. Hari ini kita menghadapi dengan varian COVID Omicron XBB. Ekstra buas si binatang COVID ini ya, XBB saya singkatin itu tuh. Kapan sih kelarnya? Berapa dari Anda suka bertanya, mana Tuhan? Kalau Tuhan baik, kok kita nggak ditolong? Kok katanya mencintai manusia, mati buat dosa manusia. Buktinya dibiarin pada mati. Dan bahkan sampai kemarin, ada jemaat kami yang ibunya meninggal, sudah penderita kanker, tapi meninggalnya gara-gara COVID. Jadi oleh sebab itu, kami nggak bisa kunjungan ke rumah sakit, nggak ada ibadah penghiburan di rumah duka, langsung pasien tidak lagi ketemu semenjak dirawat di rumah sakit COVID. Udah orang anak-anak, cucu-cucu nggak ketemu lagi, sudah dikarantina, isolasi, langsung dikubur nih. Nah, jadi kita akan melakukan ibadah penghiburan khusus buat keluarga ini setelah penguburan. Karena tidak bisa lagi seperti biasa.
Nah, masa menanti, semuanya mau harap sembuh. Karena basically kita tuh minta cepat sembuh tuh apa sih dasarnya? Mau menanti apa nggak mau menanti? Atau kita dasarnya nggak suka menanti? Udah deh Tuhan, kalau Engkau Allah yang berjanji oleh bilir-bilirmu kita sembuh, ya udah sembuhin dong. Orang udah melayani Engkau, sudah menabur buat pekerjaanmu, kurang apa lagi? So kita lama-lama nggak sadar marah sama Tuhan. Kita mendakwa Tuhan, menuduh Tuhan. Lama-lama kita menjauh dari Tuhan. Enggak baca Alkitab lagi. Saat teduh nggak ada, jadi saat marah. Saat tergesa-gesa. Saat cuek, cari penghiburan, cari kesibukan untuk menghilangkan rasa marahnya itu ke Tuhan. Pikirannya, logikanya berkata, kok marah sama Tuhan? Nggak benar dong, dia udah mati buat kamu kok. Tapi karena tidak memenuhi kemauan kita jadi marah. Nah, antara desire sama kehendak Allah, sama kehendak kita nggak tahu bagaimana membedakannya. Nah, akibatnya kita kesel sama Tuhan, yang kesemprot kiri kanan kita, yang kesemprot keluarga kita sendiri yang di rumah. Jadi Anda nih mesti mengerti pembelajaran yang kita bagikan, emotionally healthy spirituality. Bagaimana menjadi orang dewasa rohani yang tidak lain ditandai kedewasaan rohani oleh kesehatan emosi. Jadi Petrus Kasiwa berkata, kesehatan emosi dan kedewasaan rohani nggak bisa dipecahkan, nggak bisa diceraikan. Itu kembar siap. Jangan ngaku Anda dewasa rohani, sudah berapa puluh tahun jadi pendeta, sudah berapa puluh tahun pelayanan, tapi emosinya menakutkan, emosinya nyakitin. Terutama pasangan hidup Anda dong, rusuk Anda dong. Itu paling gampang ditusukin pakai rusuk jadinya. Sakit hati. Tapi kan mesti kelihatan bagus di depan jemaat, di depan anak-anak juga kelihatan kita ada penguasaan diri, ditelan. Sampai akhirnya meninggal dalam kondisi sakit. Apakah kena GERD, asam lambung naik karena ditelan terus, nggak pernah diproses kepada Tuhan. Tuhan nggak pernah dikasih kesempatan menyembuhkan lambungnya, nggak pernah diberi kesempatan untuk memproses hormon-hormon yang memicu asam lambung itu jadi meledak, jadi kayak volcano, lava mengalir, asam tinggi masuk ke jantung, meninggal. Apakah semua kematian itu hukuman Tuhan? Atau kematian itu bisa byproduct dari self-inflicted suffering? Penderitaan yang kita inflict sendiri, kita bikin sendiri. Ini yang Anda mesti tangkap dari pembelajaran EHS. SS itu satu-satunya cara yang paling radikal, revolusioner hasilnya. Untuk waktu yang kita ada, kita kasih ke Tuhan, supaya dia bisa sembuhkan GERD-mu, supaya dia bisa sembuhkan kankermu. Bukan tinggal tunggu disuntik lagi, tunggu di kemo lagi, tunggu dioperasi lagi. Itu kita akan depresif. Begitu kita depresi, imunitas drop. Nggak mungkin fight dok. Sel yang berkembang biak secara liar itu. Akibatnya kimia ditusukin terus, dimasukin terus pakai infus, pakai suntik, pakai obat. Badannya nggak kuat. Badannya bilang istirahat aja deh. Hancur sel-selnya. Padahal kalau diam di hadapan hadirat Tuhan, bisa nggak Anda benar-benar serius nih di tengah sakit penyakit yang kau hadapi, di tengah pengangguran, kerjaan yang belum menentu, bisnis yang pot-potan, bisa nggak Anda berkata, lebih baik satu hari di pelataranmu Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain? Bisa nggak Anda proklamirkan itu? Akui itu, menjadi bagian porsi hidupmu. SS membawa Anda bisa ngomong seperti Daud. Walaupun dia diserang oleh musuh, tapi dia menyanyi, Tuhan, Kaulah pembelaku, pada siapa aku mesti takut. Satu hal yang kurindukan, diam di kaki Tuhan. So saya minta semua para pembelajar-pembelajar, Anda bisa belajar setelah acara ini streaming, atau sementara streaming, atau mungkin kepotong streamingnya, ulang lagi, agar intro ini mempersiapkan mental Anda dan hati Anda. Ngapain sih aku belajar ini? Si Pastor Indri ngapain sih ngajarin ini tiap Kamis Sabtu? Sudah 2,5 tahun lebih, mau tahun ketiga.
Apa sih tujuannya? Tuhan nggak bangun program, dia bangun relationship. Salvation bikin kita menjadi anak Allah yang sudah ada dalam benak pemikiran dia. Dan kita jadi anak, diadopsi jadi anak, gantikan Yesus anak Allah. Dia yang mati di kayu salib, dibunuh dan lepaskan nyawanya karena dosa yang dia nggak pernah lakukan. Tapi dia tanggung dosa kita. Sehingga anaknya satunya yang tunggal mati, kita diadopsi. Bukankah itu suatu privilege, suatu transformasi yang radikal? Nah, diadopsi jadi anak, kemudian kita mesti tumbuh. Dari bayi, ke anak kecil, ke remaja, ke dewasa, dewasa muda, dewasa, menikah, keluarga muda, keluarga senior, sampai manula. Semoga dalam perjalanan itu, Anda menjadi serupa Kristus. Itu yang Paulus ngomong di Galatia 4 ayat 19, aku mengerang kayak orang wanita bersalin sampai rupa Kristus ada di kamu. Apa ya yang bikin kita sampai Paulus itu mesti doa mengerang itu apa ya? Susah sekali rupanya ya. Dari lahir sampai manula, apakah perjalanan berapa puluh tahun di bumi itu berguna membuat Anda karakternya serupa Kristus apa tidak? Kita mau Ibu Triani dari Sorong, John Carol Tangku dari Jayapura, Ibu Jane Carol dari Banyuwangi, Ibu Ratna Yulianwati, teman-teman dari Manado, Tomohon dari Amurang, teman-teman dari BSD, dari Depok, dari Bogor. Jangan nyerah, jangan bosan ngikutin pelajaran ini. Karena Tuhan lagi kerja. Kalau sampai Anda bosan, berarti Anda cuma pendengar, bukan pelaku. Kalau Anda pelaku nggak mungkin bosan, karena Allahnya bekerja aktif. Firman Allah itu hidup dan kuat dan aktif, memisahkan jiwa dan roh, pikiran dan hati nurani manusia, supaya Allah ternyata benar. Nggak mungkin dong Anda bosan. Orang Allahnya lagi kerja terus, karena kita kasih space, kita bikin white space, tempat yang suci, yang sacred, untuk Allah masuk dan bekerja. Nah, so saya minta teman-teman yang bantu melayani, Jolly, Inge, Sarah, Mary, Anda yang setia melayani jiwa-jiwa semuanya, mohon kuatkan teman-teman yang sudah mundur supaya datang lagi, mendengar lagi. Dan kasih kesaksian-kesaksian dari Inge, Mary, Jolly, Sarah, apa yang terjadi dalam hidupmu selama 3 tahun ini. Kenapa sih Ibu Indri ini, si Pastor Indri masih menggebu-gebu nih? Bukankah luar biasa, saya mau jadi murid Tuhan yang sehat emosi. So kita berdoa dulu ya, supaya Anda sudah mentalnya dicuci nih. Nah, buka hati, rest, relax. Saya mau masukin nilai-nilai yang Tuhan ajarin ke saya. Kita doa ya. Bapak yang terkasih, siang hari ini, baik kami di Jakarta, maupun di Indonesia Timur, di Papua yang 2 jam lebih maju, baik kita di Sumatera, baik kita di Kalimantan, di Sulawesi, di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, baik kita ada di Bali. Aku minta Bapak, tidak ada satu manusia terkecuali yang tidak perlu memberikan space untuk Tuhan hadir dan mengizinkan Dia mengoperasi jiwa kita, menyembuhkan luka batin kita, balut luka-luka kita. Tidak ada suku, bangsa, bahasa, waktu, masa yang tidak sama sekali mengalami ritme Tuhan, mengalir berada bersama Tuhan. So aku minta di dalam nama Yesus Kristus Bapa, sertai kami melalui roh-Mu, napasmu sendiri, nemenin kita semua. Supaya kami bisa dibimbing, diajarkan, sehingga kami mengerti, dan firman yang kami mengerti, yang Kau jelasin di Alkitab-Mu, dialami Peter Skasiro dan Gary Skasiro, kami sekarang alami, Tuhan tidak kembali sia-sia padamu, tapi melaksanakan apa yang Kau suruhkan dalam batin kami, karena transformasi bekerja dari dalam keluar. Aku minta umat-Mu berada bersama dengan Yesus sementara pembelajaran ini dibagikan. Aku minta segala pujian hormat tetap ada di Yesus, bukan di manusia yang mengajar. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke.
Kita masih dalam topik apakah kita itu ngikutin pemuritan gaya dunia atau mengikuti pemuritan gaya Yesus. Nah, kalau gaya dunia, ikutin Tuhan untuk apa yang kita mau. Kalau gaya Yesus, kita mengikuti Yesus yang disalibkan. Nah, dalam review ya, saya mengulas kembali nih. Kalau Anda baca Matius 16 ayat 21 sampai 24, saya baca dari BIMK ya. Mulai dari saat itu Yesus berkata terus terang. Saya katakan Kamis yang lalu, terus terang. Saya suka Yesus tuh nggak pura-pura, nggak di sugar coated, nggak disemir pakai gula. Terus terang kepada pengikut-pengikutnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan mengalami banyak penderitaan dari pemimpin-pemimpin, imam-imam kepala dan guru-guru agama. Dan ia akan dibunuh, tapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan kembali. Lalu Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, mudah-mudahan Allah menjauhkan hal itu Tuhan. Pakai tanda seru, jadi saya mesti naik suaranya. Jangan sampai hal itu terjadi pada Tuhan. Petrus ngomong pakai emosi, pakai narsistiknya dia, egonya dia, kepentingan pribadi dia, selfishness, atau karena otoritas Tuhan. Ya mungkin lah otoritas Tuhan. Yesus kan Tuhan. Dan Yesus menoleh lalu berkata kepada Petrus dengan cepat nih, cergap. Pergi dari sini, penggoda. Kalau bahasa terjemahan baru, nyah kok Satan. Kau hanya mikirnya, pikiran manusia, enggak pernah pikiran Allah. Engkau menghalang-halangi aku. Pikiranmu itu pikiran manusia, bukan pikiran Allah. Kemudian Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, orang yang mau mengikut aku harus melupakan kepentingannya sendiri, memikul salibnya, terus mengikuti aku. Memikul salib artinya menanggung, memeluk, menerima penderitaan yang harus kita lewati. Karena kita berkata tidak kepada dosa, tidak kepada maunya pikiran manusia, pikiran apa kata orang, apa yang orang lain pikirkan, itu nggak ngikutin. Tapi ikut pikiran dan perasaannya Kristus, Filipi 2 ayat 5. Nah itu sakit itu. Itu menderita. Kayak tadi pagi saya udah berapa bulan ini tidak mengalami nyeri-nyeri dari side effect rheumatic arthritis. Saya bersyukur karena hidup saya lebih teratur. Tidurnya belum terlalu dalam teratur. Apalagi tadi malam saya lagi webinar dengan New York bersama Peter Scazzero jam 3 pagi sampai jam 4 pagi. Tentu udah gak sesuai dengan tidur 8 jam kan, yang mesti mulai jam 10, dapat deep sleep, bangun jam 6. Nggak ada deh gitu-gituan deh. Okay? So anyway, saya minum kaldu sayur, saya tidak makan goreng-gorengan, tidak makan gula-gula. Saya jaga badan saya sebagai rumahnya Allah, aku stewardnya, aku mau hati-hati. Tadi pagi saya nggak minum kopi dulu, saya minum air hangat. Kemudian saya minum teh daun kelor yang akan bagus berguna bagi kesehatan imunitas tubuh saya. Karena penyakit ini hanya dirusak imunitasnya oleh pengaruh apa nggak tahu lah gitu loh. Cuman aku ini orang di bawah anugerah Tuhan, nggak rusak badannya. Itu aduh luar biasa. Saya sudah kira-kira 12 tahun loh. So cukup dengan minta Tuhan mengendalikan diriku, yang dibantu dengan enzim treatment. Suatu hari dokternya berkata, kamu akan berhenti enzim treatment ini, enzim natural badanmu yang akan ngatur sendiri. So itu ada destiny, ada goal. Tapi ada waktu. Dan ada mesti kestabilan. Nggak bisa up and down, lagi kepingin stabil, kepingin sehat-sehat, males sehat, berantakan, segala macam dimakanin. No. Saya lagi masuk ke ritme konstan, menuju kepada yang konstan. So pada waktu saya bikin keputusan di kepala saya, aku nggak mau minum kopi dulu aku mau minum lemon dengan cinnamon, dengan air hangat, kemudian minum 2 cangkir air hangat, kemudian minum enzim supaya proses pengolahan apa yang masuk ke badan bisa bagus. Kemudian saya bilang saya nggak akan minum kopi dulu, minum teh daun kelor. Aduh, waktu Mas ngomong sendiri tuh minum teh daun kelor, badan saya bereaksi,
berkata, aduh susah amat hidupku. Dan Tuhan ingetin saya, itu loh yang namanya sangkal diri, pikul salib, pikul, terima, akui, peluk. Sakitnya kan, nggak bisa ngikutin nafsu daging. Kan lebih enak minum kopi, lebih enak beli, dikirimin minuman kopi pakai online, Gojek, kayak GoFood, daripada lihat daun-daun ngambang, ijo-ijo kayak begitu, turunnya juga lama, rasanya juga apa itu, wangi juga tak ada, Tapi aku berkata, hei badan, kamu itu kan rumahnya Tuhan. Kalau aku nggak jaga kamu, nanti kalau aku selesai hidup, aku di hadapan Tuhan ngomong apa? Aku bukan pengurus rumahnya Tuhan yang baik, kan dapat dipercaya. Nanti aku nggak dapat panggilan, berbahagialah engkau hambaku yang setia. Nanti aku dibilang pemberontak, aku nggak mau. So badan saya tenang, kita duduk, masak oatmeal saya, pakai blueberry, strawberry, pakai sunflower seed. Kemudian saya tenang. Waktu saya tenang, minumnya tuh enak teh daun kelor. Nggak separah yang gue pikir. Badan nih reaksi nafsu kita tuh, waduh reaksinya persis kayak volcano dah. Nah, kita lihat di sini, si Petrus 100% di terjemahan baru, tetapi Petrus menarik Yesus setelah Yesus umumkan bahwa dia akan difitnah, dikhianati, menderita, mati, hari ketiga bangkit. Dia tarik secara fisik ke samping badannya Yesus, tegur Yesus, Tuhan kiranya Allah jauhkan hal ini. Hal itu sekali-kali enggak akan menipu kamu. Maka Yesus berpaling berkata pada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan mikirin apa yang dipikirkan Allah. Apa yang orang pikirin, apa kata orang itu kok dipusingin sama kamu. Itu bukan identitasmu." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang mau mengikuti aku harus sangkal diri. Harus bisa bilang tidak, hari ini kau minum kopi setelah makan. Pagi hari kasih dulu asupan yang bagus buat imunitasmu. Teh daun kelor, air hangat, lemon dengan cinnamon dan ginger. Yang ini dulu yang penting bagi tubuhmu. Supaya bisa mulai kerja. Kalau dikasih pizza, kalau dikasih mie ayam, jadi nggak reaksi dan nggak selagis kerjanya. Tapi semua yang masuk diproses, yang keluar mesti keluar, yang berguna tinggal di darah. Yang nggak berguna buah. Sistem kita kan kayak gitu kan. Jadi kita belajar di sini bahwa si Petrus itu menggambarkan diri Anda dan saya. Yang hanya memiliki pengenalan akan Tuhan Yesus separuh, 50%. Dia nggak ngerti Injil sepenuhnya. Dia cuma tahu separuh. Kenapa? Dia cuma kenal Yesus sebagai pribadi yang dia banggakan. Pribadi yang keren. Pribadi yang hebat melakukan mujizat. Jadi dia tinggalin pekerjaan jadi nelayan. Tinggalin kapal perahu dan jalanya. Nggak rugi. Kenapa? Dia jadi tenar. Nebeng sama Yesus punya ketenaran juga jadi tenar. Betul apa tidak? So, sama dengan Anda. Di masa pandemi yang semakin, kita kembali ke PPKM 1 loh ya. Sudah diumumkan. Sekolah saya juga dapat peringatan dari Departemen Pendidikan. Pokoknya prokes ketat. Jangan sampai ada yang terpapar Omikron XBB ini. Jaga jarak. Pakai masker. Tiap 4 jam ganti masker. Oke. Ini di masa pandemi nggak menentu ini. Lama sekali kan? Anda lihat diri Anda kayak Petrus atau kayak Yesus ya? Yesus tenang. Tahu kapan nyampein dia akan menderita dan mati. Dan bangkit hari ketiga. Kapan nyampeinnya dia tahu. Tetapi berita itu tidak menyenangkan Petrus. Bikin dia jadi shock. Petrus itu berpusat pada, gila gue udah ninggalin istriku, anakku, bisnisku. Sekarang udah ikut kamu 3 tahun. Terus lo mau mati gitu aja. Dan nanti setelah kau mati gue hidupnya kayak apa? Itu yang bikin dia kaget, shock. Makanya dia marah sama Yesus. Makanya bisa tarik badannya. Enggak boleh lo kena teman mati. Belum siap mati, dia lagi nikmati fame. Dia lagi nikmati ketenaran. Orang kagum sama dia, kenapa? Nempelnya dong sama siapa? Pendeta terkenal, imam besar, anak Allah. Ya mana mau. Bukankah dia yang ngatur pembayaran pajak ke bait Allah? Caranya Petrus dapat uang untuk bayar pajak gimana? Bukankah Yesus suruh dia mancing ikan?
ikan pertama yang ditangkap sudah buka mulutnya, keluarnya dong. Bukan uang kertas, gold coin. Lebih mahal daripada kripto. Betul apa tidak? Stabil interestnya, stabil nilainya. Emas ya emas. Karakter Allah disamakan dengan emas yang mulia. Logam mulia. Wow, kira-kira Petrus kagum nggak dengan Yesus? Kira-kira dia mau nggak kehilangan Yesus? Mau sekali nangkap ikan plus, ikannya dimakan, dibakar enak, terus mulutnya isi apa? Gold, logam mulia. Beda dong sama uang denari, uang perak. Betul kan? So Petrus itu pusatnya kemana? Kekerenannya Yesus, kekeceannya Yesus. Tapi nggak pernah bayangkan itu Yesus yang kece, yang buat uang emas, logam mulia, solid loh itu. Jadi mayat tergantung di kayu salib. Itu kan penghinaan. Itu kan cara pemerintah Romawi menghukum orang. Itu hina loh. Masa pemimpin gue yang hebat mesti jadi makhluk yang paling dihina? Udah gitu yang hukum bangsa lain lagi. Nggak mau. Coba lihat ya, ini saya lagi review nih. Pandangan Petrus akan Yesus kayak apa sih? Kayak Anda dan saya nggak sih? Atau kita kayak Petrus ya? Buat Petrus, Yesus itu Mesias. Dahsyat, karena melakukan mujizat yang gila-gilaan, kusta tahir, buta melihat, lumpuh lompat, ayan sembuh normal. Orang kerasukan gila sampai dipasung, dipakai besi di kuburan Gedara, sembuh normal, kerja normal lagi, kayak nggak pernah gila. Oh, mana mungkin Petrus mau tuker itu ketenaran, nebeng ketenaran orang hebat ini dengan mancing ikan. Oke, nomor 2, penyelamat yang berkemenangan. Berkali-kali dia lihat mau dijorokin, mau dibunuh orang Farisi. Nggak bisa. 3, pribadi yang patut dan layak diikuti secara total. Dan dia tinggalkan keluarganya, usahanya. Kenapa? Karena Petrus mau ngikuti Yesus asal nggak ada salib dong, nggak ada penderitaan, nggak ada kematian. Dan dia tolak salibnya Yesus. Tuh Petrus tuh. Mau enak aja. Dagingnya, ini kan orang nafsu gede nih. Petrus membuat pengertian sendiri yang dipengaruhi budaya Yahudi, budaya Romawi saat itu. Bagaimana kalau jadi Allah kerjanya mesti begini. Nggak bisa pakai mati-matian. Jadi dia yang mendikte Yesus loh. Padahal selama hidup 3,5 tahun Yesus di bumi, bolak-balik Yesus menunjukkan dia tuh anak Allah loh. Manusia sempurna, tapi juga anak Allah. Berkali-kali. Kalau kamu sudah menerima aku, kamu menerima dia yang utus aku. Kan dia kali ngomong. Dia bukan diutus sendiri loh. Jadi perhatikan ya, kepribadian Anda dan saya apa seperti Petrus nih. Kepribadian yang udah gitu ngontrol, ngatur, dominan. Dan kalau nggak ngerti nggak mau nanya. Kayaknya dia udah paling ngerti, jadi dia nggak usah nanya. Petrus nggak buat pertanyaan-pertanyaan kepada Yesus di mana dia mau belajar. Enggak, bukannya dia tanya untuk belajar. Guru coba jelasin maksudnya apa sih kau menderita mati. Enggak, malah dibatalin rencananya Yesus. Makanya Yesus berkata, "Nyak kok iblis." Jadi dia tuh dipengaruhi iblis. Jadi kalau Anda terlalu egois, hati-hati loh. Dirimu tuh lagi dikuasai setan loh. Dipengaruhi iblis. Enggak dirasuk, tapi dikuasai otaknya, pikirannya, dan keputusan Anda setan yang bikin. Apapun yang negatif emosinya, udah pasti bukan dari Yesus, betul dong? Allah nggak memberikan pada kita roh ketakutan, tapi roh yang memberikan kasih, kuasa kebangkitan, pikiran yang sehat, a sound mind, pikiran yang ada penahanan diri, ada penguasaan diri, tertib. So reaksi Yesus cepat sekali, dalam sekali ngomongnya loh. Nah, jelas sekali di Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, harus sangkal diri, pikul salib, dan mengikut aku. Jadi di ayat ini udah jelas, salib itu bagian daripada pemuritan. Penderitaan kematian daging kita, manusia lama kita, bagian pemuritan. Nggak mungkin enggak. Makanya di Roma 8 ayat 17, sekarang saya ngerti banget deh. Anda yang belum ngerti, Anda telan aja deh. Nanti Tuhan Roh Kudus yang bikin kamu ngerti. Nggak usah adu otak, nggak perlu. Ini pengalaman hidup pengetahuannya, bukan intelektual berdasarkan matematika. No. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak,
maka kita juga adalah ahli waris. Karena status kita dibikin anak sah seperti Yesus anak Allah. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah 66 buku yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus Mesias kita. Yaitu kapan kita terima janji Allah bersama Kristus? Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Sangkal diri, pikul salib, datang ke Yesus, ikut Yesus. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi kehendak Tuhan bukan kehendak kita. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Nah, supaya tidak dicampur aduk dengan rancangan manusia, tapi pure rancangan Tuhan, kita mesti sangkal diri, pikul salib. Oke? Nah, Yesus membingkai ulang loh sifat ke-12 muridnya. Itu baru Petrus. Bagaimana kelakuannya Yohanes, Yakobus, anak-anak guru yang ngotot minta kedudukan paling tinggi di kiri kanannya Yesus. Ingat nggak mamanya? Anak mamanya Zebedius ini. Oke? Yesus mesti rangkai ulang dan dia berkata begini cara ngerangkainya. Lukas 16:15. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu ini suka membenarkan diri deh di hadapan orang. Bukan di hadapan Allah, selalu di hadapan orang. Tapi Allah tahu hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci Allah. Ini kata-kata keras kan, benci. Jadi Tuhan bisa pakai kata benci loh. Tuhan Allah kita benci, memandang rendah. Ini pernyataan dengan bahasa yang keras. Dan dengar perasaan Tuhan Allah kita. Jadi tuh Anda lihat nggak Yesus mengutarakan emosinya? Siapa bilang Allah nggak punya emosi? Waktu di bumi kan dia manusia sempurna. Terhadap apa yang manusia hargai, surga, heaven has a different value. Surga punya nilai yang berbeda. Jadi di mata Tuhan, Yesus jelaskan bahwa pemahaman kita akan Injil Kerajaan Surga masih terlalu minim. Kita lihat ada satu anak Tuhan yang membunuh dengan sadis sekali. Tersebar di seluruh sosmed. Itu anak nggak ngerti Injil. Sakit KDRT dari masa kecil oleh ayahnya sendiri. Lebih dominan. Emosi trauma masa kecil. Terlalu dominan dibandingin kehadiran Roh Kudus dalam hidupnya dia. Jadi karena Injilnya dangkal. Dan juga pandangannya, perspektifnya kebalik dari surga. Kita ikut perspektif dunia kan beda sama surga. Oke? Akibatnya pendapatnya Petrus, seperti Petrus pendapat Anda dan saya bisa salah. Udah salah, kasar dan keras kepala lagi. Maksudnya ngotot, pendapatmu benar, surga salah. Nah, ini ciri-ciri orang yang tidak pernah sangkal diri pikul salib. Dan kalau Lukas 9:23 ngomongnya, sangkal diri pikul salib setiap hari. Bukan kalau lagi ingat. Bukan kalau lagi trauma masa kecil ini keinget. Jadi apa sih maknanya dari menjadi pengikut salib Yesus Kristus? Anda akan masuk dalam bagian yang dimana Anda akan belajar, Anda ini dimuridin oleh kerajaan surga, Yesaya 5:4-13. Atau Anda dimuridin gaya Amerika, gaya negara barat. Orang pikir Injil itu agama orang putih, oleh kulit putih. Enggak. Injil itu kabar baik bagi semua manusia, segala macam suku, bahasa, dan bangsa. Baca dong Wahyu. Setiap suku, setiap bangsa, setiap bahasa akan mengaku Yesuslah Tuhan. Betul betul tidak? Lutut bertelut, lidah mengaku Jesus is Lord. Malah nggak ada diskriminasi. Kan semuanya ciptaan Allah. Pemuridan gaya negara barat berpusat pada Yesus Kristus saja. Wah, pribadi yang keren. Berkuasa, sembuhkan yang sakit, hancurin kebangkrutan, berikan kelimpahan uang, kekayaan materi. Jadi pemuridan gaya barat nggak percaya namanya penderitaan, nggak diperhatikan dan nggak dipeluk. Begitu pandemi datang, marah-marah semua. Parno, mental health kemana-mana. Kenapa? Karena nggak bisa nanggung penderitaan. Nah, kalau pemuridan Allah kerajaan sorga, ini pemuridan yang berpusatkan pada Yesus Kristus yang menderita dan memeluk penderitaan dia. Seperti Roma 8:17. So, Anda lihat catatan saya yang difoto pakai oret-oretnya saya. Ada the world discipleship, ada Jesus discipleship. Oke.
Kalau the world discipleship, ini adalah cara pemuritan yang ngikutin Yesus yang disalibkan sebagai konteks dan momen pembentukan sejarah hidupmu. Oke, cara yang paling baik untuk menjawab bagaimana mengerti kontras antara pemuritan gaya dunia dan pemuritan gaya Yesus yang disalibkan, Anda mesti ikuti dan hidupi. Hidup sangkal diri pikul salib, datang ke Yesus setiap hari, dan ikut Tuhan Yesus. Dengan kata lain, kita mesti ada perbedaan. Ini pemuritan gereja ini cara duniawi atau cara surgawi ya? Surgawi ada penderitaan. Nah, buahnya kayak gini nih buahnya. Cara dunia, kamu akan jadi tenar. Kayak waktu pertama kali saya memulai gereja kami. 10 tahun saya, 20 tahun. Aku keliling-keliling, 10 tahun sendiri, by faith. Aduh gila bener. Tinggalin semua usaha saya, hidup mewah dan foya-foya. Masuk ke Kalimantan Timur. Keliling Kalimantan Timur. Siapa yang ngundang? Nggak tahu. Sederhana sekali itu ibu. Rambutnya panjang, pakai minyak kelapa, bukan tipe saya kan ya, penampilan berbeda ya. Tapi kan sekarang, dulu kan saya juga rata, dikuncir. Khotbah di gedung yang di pinggir jalan, beletokan. Anda tahu lah ya Kalimantan kayak apa ya, pulau-pulau perantauan ini. Masuk, langsung tegel putih, kursinya kayu, semua panjang-panjang. Nah saya tuh belum ada training kan bagaimana khotbah kan. Jadi khotbahnya tuh 3 jam, 4 jam. Tapi kok anehnya tuh bapak-bapak, ibu-ibu, tua-tua, kakek nenek, anak-anak, kok duduk di kayu keras. Saya aja pakai cushion, pakai bantal. Itu kan gak ada bantal di gereja kan. Kok bisa tahan loh. Bahkan manifestasi kuasa Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus nyata. Dan mereka pulang pada senang, apalagi keluarga tempat saya dititipin untuk saya nginep. Keluarga dari Amurang, Sulawesi Utara yang kerja di Balikpapan. Nggak ngomong karena lihat penampilan saya kayak nyonya-nyonya keren kali ya, karena baju saya kan merek semua zaman itu. Saya kan bagaimana masa mau pelayanan mesti buang dulu semua baju itu supaya kelihatan suci? Enggak dong. Apa adanya toh, masa buang-buang uang. Jadi itu menjadi topik penghakiman. Tapi anyway, saya juga dikasih kamar belakang yang gak ada pintu, kayaknya tempat naruh cuci-cucian deh, buat serika deh. Jadi kamar tidur saya, terus air kamar mandi saya di belakang tempat cuci baju, dan itu ada kamar yang tertutup, kamar mandi tertutup, cuman airnya dari baknya ada bolongan, tempat air dari luar masuk. Airnya dong, warnanya oranye, merah, alias air bata. Tapi saya kok bisa nggak nangis, nggak marah-marah. Aku kok bisa bersyukur loh. Padahal saya Kristennya masih Kristen baru. Tapi memang kalau ada hadirat Tuhan, hal-hal yang daging nggak biasa tahan, itu bisa dimatiin. Asal di hadirat Tuhan. Nah sekarang melalui pelajaran ini 3 tahun ini, Anda diajarin solitude silence supaya ada di dalam hadirat Tuhan. Supaya apa situasi yang nggak enak, yang Anda nggak tahan, bisa lumpuh, lemes, diem. Dan hadirat Tuhan yang bekerja dan berkarya dan memberikan sukacita, damai sejahtera, kebenaran oleh hadirat Tuhan, yaitu Roh Kudus. Ternyata perjalanan ke sana itu selalu berada hadirat Tuhan, pergumulan berat antara manusia lama kita yang sibuk, sukanya mesti berbuat sesuatu, kerjain sesuatu, terus menjadi diam, izinkan Tuhan yang kerja. Wah, itu revolusi tuh. Bayangin badan yang biasa lakukan ini, bikin PR. Ya kan kalau Anda waktu dari SD, SMP, SMA, waduh bahasanya orang tua kita apa? Udah bikin PR belum? Ayo cepat makan. Ayo tidur sebentar. Cepat kerja, bikin PR. Ayo les, itu bimbel. Ayo. Apa sih hari tanpa ketenangan? Itu apa? Nggak ada. Tidur aja diatur. Bangun pun diseret. Karena guru bimbel udah datang untuk bantu bikin PR supaya angkanya 100. Jadi orang tua kita tuh peduli nggak sih dari kecil dengan keberadaan kondisi emosi kita? No. Yang diuber apa? Keberhasilan, aktivitas, produktivitas.
kesuksesan. Tapi definisi mereka. Sukses apa? Kalau anak kecil cuma bisa apa loh? Hanya bisa sekolah. Taat orang tua. Tapi orang tuanya tidak menjadi penonton loh. Orang tuanya jadi hakim. Anak jadi kita dari kecil taunya apa? Kalau nggak bagus dirotan, diomelin, dirotan pakai mulut, pakai kata-kata pedes. Betul apa tidak? Kalau nggak produktivitas, males kau. Dasar pemalas, dijewer, ayo bikin PR. Kau udah dibikin PR sambil dimaki-maki. Anda punya memori kayak gitu? Jadi kalau sekarang suruh diam di hadapan hadirat Tuhan nggak ngapa-ngapain 2 menit, kira-kira itu otot, saraf, memori, alam di bawah alam sadar gejolak nggak ya? Karena puluhan tahun udah diprogram, udah di-wire, nggak produktif, malas kok, bodoh kok, nggak bisa apa-apa kok. Jadi Indonesia ini nanti kalau semua keluarganya kayak gitu ngomongnya karena ekonomi buruk. Jadi anak pun dipakai jadi alat untuk cari uang. Oke? Tapi di otaknya dia yang terekam apa? Malas kamu kalau nggak kerja. Malas kamu kalau nggak ngapa-ngapain. Bodoh kamu nggak produktif. Nggak beda dibanding-bandingin sama anak lain. Nah, ini dibawa sampai kita kenal Yesus. Yesus panggil kita, pilih kita, kita terima pilihannya. Tapi kan yang diperbarui baru hati dan roh kita. Sehingga Roh Kudus punya tempat tinggal dalam batin kita. Tapi jiwa kita yang sudah puluhan tahun dicambuk dengan kata-kata, malas, nggak produktif, nggak berfungsi kamu, nggak berguna kamu jadi anak mama. Apa hasilnya? Itu kan sudah jadi program otak. Jadi kita latah kan, produktivitas itu latah. Tapi produktivitas bukan untuk karena kita suka, karena passionate. Tapi karena apa saudara-saudara? Karena mencari penerimaan orang tua, mencari identitas. Sehingga tanda-tanda kita sampai tua. Artinya apa? Apa identitas kita sampai tua? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita akumulasi sebagai harta milik pribadi yang orang lihat, orang kagum, wah orang pinter nih. Dan popularitas kita kan, apa kata orang berpikir mengenai kita kan? Itu manusia lama. Makanya kamu letih lesu beban berat. Karena tiap kali kamu merasa sudah hebat, ada orang lebih hebat lagi. Anda udah berkorban mati-mati, ada orang lebih berkorban, lebih gede dan lebih kaya. Capek nggak lama-lama jiwa Anda? Kapan sih cukup itu cukup? Kapan aku bisa istirahat? Terus timbul rasa kepingin mati, kepingin nggak ngapa-ngapain, kepingin liburan tapi nggak ada uang, depresi. Halo, ini kan kayak siklus lingkaran setan terus kayak gini ya. So kita belajar dari pemuridan gayanya Yesus. Dia tolak, makanya orang itu karena kepingin, karena dibilang bodoh, males, nggak produktif. Jadi kepingin terkenal, kepingin ternama. Nah, di dunia, ayo pakai agen marketing, biar kamu populer, supaya kamu jadi orang yang terkenal, orang yang pelayanannya gede, perusahaannya besar, keluarga besar, kemudian baru sukses. Dan hindarin, minimalisasikan penderitaan. Dan kalau bisa hindarin sakit. Yesus bagaimana pemuritannya? Tolak popularitas. Populernya sama Tuhan aja. Jangan sama tetangga. Jangan sama orang. 2, tolak besar, orang gede, orang terkenal. Kayak baru datang di G20 ya. Wah, orang-orang besar, pemimpin dunia 20 negara datang. Tentu mereka dirinya sebagai manusia, sebagai pemimpin beda dong. Sama tukang foto, tukang nyiapin makanan malam, yang ngirim minum, ngisi minum lagi, beda dong. Ini kan mereka datang dengan great, I'm a great person. Tahu kan? Aku orang hebat, orang besar, orang penting. Kalau Yesus, kamu besarnya karena aku aja deh. Tolak yang namanya kesuksesan. Kesuksesanisme. Kalau mau sukses di depanku aja deh, kata Tuhan. Ini Yesus begitu, dia suksesnya di bapaknya loh.
Dia nggak sukses di hadapan sepupunya, Yohanes Pembaptis. Dia nggak sukses di hadapan murid-muridnya. Bahkan Petrus narik. Orang sukses nggak mati, orang sukses hidup. Bahkan naik-naik terus targetnya, staminanya, kehebatannya. Peluk penderitaan dan kegagalan. Justru kalau dengan ikut Yesus, Anda sakit, tertolak, difitnah. Itu Anda hadapi. Anda hadapi penderitaan itu dan kegagalan itu. Oke, so Anda bisa lihat tabelnya ya, yang saya udah bagikan. Nah, 4 karakteristik yang berbeda total antara pemerintahan dunia dan Yesus. Kalau dunia jadilah populer, kalau Yesus nggak ada popularitas, nama terkenal, membuat impresif, kesan impresif kepada orang lain, nggak ada. Allah, orang Tuhan 30 tahun juga nggak ketahuan ngapain. Yesus cuma muncul waktu di Bethlehem. Dan dia terkenalnya sama siapa? Cuma sama paduan suara gembala. Itu paduan suara gembala nggak terkenal loh. Dulu sebelumnya kerjanya bukan paduan suara loh. Tukang penjaga, pemelihara, ternak, domba dan kambing dan sapi. Nggak punya nama loh. Jadi Yesus disambut dengan paduan suara tak ternama. Udah gitu di kandang hewan lagi. Come on, kalau ngomong mengenai populer, kebesaran, sukses, nggak ada. Itu nggak ada ciri-ciri Yesus dilahirkan di bumi sampai besar, sampai 30 tahun baru populer. Padahal dia populer di usia 30 tahun di Sungai Yordan. Tahu nggak, Anda tahu si Yohanes Pembaptis tahu bahwa ini adalah anak domba Allah. Tahu nggak dari mana? Dari apa yang Tuhan ngomong. Nanti ada orang yang Roh Kudus turun di atasnya, bentuknya merpati. Jadi pegangannya si Yohanes Pembaptis apa? Itu merpati di atasnya kepala Yesus yang selalu ngikutin dia selama 3 tahun. Itu aja yang dia ikutin. Dia udah lupa ini sepupunya dia juga loh. Beda 6 bulan loh. Dan dia karena waktu itu waktu tiba sudah penuh. Yohanes Pembaptis punya nubuat, siapkan jalan bagi Tuhan. Luruskan jalan. Gunung-gunung disingkirkan, lembah-lembah diisi. Waktu yang dinubuatin dia dipenuhi. Terjadinya mana dia tahu di Sungai Yordan. Langit tergulung, wah suara Tuhan itu guruh. Di kitab konkordansi ya, guruh. Dan berkata, inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Bagaimana dia bisa berkenan dan diterima Allah ya, sebagai anak Bapa. Padahal khotbah nggak pernah. Belah Laut Merah nggak pernah, belah Sungai Yordan nggak pernah, melakukan mujizat nggak pernah. Orang sakit nggak disembuhin. Kok bisa paling berkenan? Apa sih yang ada di Allah? Karena hubungan antara manusia Yesus dengan penciptanya kembali satu. Dengan napasnya ada pada dia. Sebagai pasangan Tritunggal. Sebagai kesatuan. Nggak ada pemisahan sama sekali. Sehingga apa yang Yesus kerjakan, Allah Bapa kerjakan. Apa yang Roh Kudus nyatakan, Yesus kerjakan. Dan semuanya ini untuk bisa populer, dia nunggunya 30 tahun loh. Apakah Allah buru-buru, tergesa-gesa kalau kerja? Anda kalau menderita kepengen cepat kelar nggak? Banyak terlibat persekutuan doa. Ikut doa pagi, doa malam, doa siang. Tapi tujuannya supaya penderitaannya kelar. Justru melewati penderitaan bersama dengan Tuhan. Di situ kamu bertumbuh dewasa rohani. Emosimu dijinakkan. Nggak bisa tanpa tongkat didikan dan penderitaan-penderitaan, koreksi-koreksi apapun yang turun pada Anda. Oke? Orang-orang dunia maunya kita ikut Tuhan tuh enak, nikmat, diberkati, nggak miskin, ada duit sekarang, dan dan senang dikagumi orang. Kan tanda-tanda ajaib kan bikin kamu dikagumi. Akibatnya kita mengatakan dan melakukan hal-hal untuk memberikan impresi, kesan kepada orang lain. Atau membuat keputusan-keputusan yang pemimpin populer kita bahkan biasanya buat kita buat juga sekarang. Keputusan salah dibikin karena mau impress orang. Nah, inilah cara iblis untuk memutuskan relasi manusia dengan penciptanya. Memutuskan relasi manusia dengan Yesusnya, kakak sulung kita, dengan Bapaknya. Waktu Yesus belum populer. Yesus belum ada nama.
30 tahun pertama gak ada nama. Tidak dikenal. Hanya salah satu dari orang-orang banyak itulah. Nah, kemarin saya bagikan ke Matius 4 ayat 5. Saya mau tunjukin. Dari 3 pencobaan Satan. Waktu Yesus dibawa Roh Kudus setelah dibaptis Roh Kudus di Sungai Yordan. Dibawa Roh Kudus ke padang gurun. Untuk apa? Dicobain. Lihat Matius 4 ayat 5. Dari mana dia punya kehidupan yang tak terhancurkan, tak terrusakkan. Dari mana sih? Lihat ayat 5 ya. Salah satu dari 3 pencobaan iblis. Kemudian iblis membawanya ke kota suci, menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, Malikiya 4 ayat 6, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerlukan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menata engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yesus kerjakan, kita belajar di sini bahwa si setan menggoda Yesus, bikin suatu tindakan sensasional, jatuhin dirimu ke bawah. Ayo kita lihat nanti Mazmur 91, malaikat Tuhan diutus terus memegang telapak kakimu, menatang kamu di atas tangannya sehingga kamu tidak tersandung oleh dosa, tersandung oleh kedaginganmu. Ini pencobaan supaya jadi terkenal nggak nih? Iya, ini popularitas ini. Tetapi kalau Anda perhatikan, Yesus selama 3,5 tahun di bumi nggak pernah tuh pakai popularitas basisnya untuk membuka pelayanan. Justru pelayanannya dimulai dengan keheningan, nggak ada keramaian. Tempat melakukan mujizat saja sepi. Tuh, lihat yuk Matius 6 ayat 30. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, mari ke tempat sunyi. Yesus selalu cari tempat sunyi, solitude. Supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka nggak ada kesempatan. Ayat 32. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang suci. Tapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mereka mendahului. Sehingga Yesus mendahului mereka. Nah, lihat, mereka ada 5.000 laki-laki. Ini kasih makan 5 roti 2 ikan tuh di tempat yang udah malam, jauh dari pasar. Yesus kemudian mencobai Filipus, Andreas. Jadi situasi sulit dipakai untuk menguji anak buahnya loh. Di tempat yang sunyi itu sendirian, mereka beristirahat. Tapi banyak orang. Sehingga mereka makannya belum bisa. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat sunyi. Tapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuannya kemana. So, saya mau tanya pada Anda. Ini untuk melakukan mujizat 5 roti 2 ikan di tempat rame-rame, pakai lampu spotlight, lampu fotografi apa tidak? Ayat 34 ya, Matius 6. Markus 6, maaf. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Dan pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruh mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tapi jawabnya, kamu yang mesti kasih makan mereka. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi makan mereka? Tetapi pemimpin Yahudi, imam-imam terkenal
mendesak terus Yesus supaya populer dan harus bikin tanda ajaib. Makanya Yesus disuruh bikin tanda ajaib orang Farisi, ditegur, dihardik mereka. Kenapa? Karena DNA-nya duniawi itu terkenal dong. Kalau memang mau dikenal sebagai orang berkuasa, keluar sana, ngapain di Nazaret? Tapi pemimpin Yahudi, imam-imam terkenal mendesak Yesus supaya populer, harus bikin tanda ajaib. Pemimpin Yahudi berkata, imam kepala berkata, mau populer, ya mesti melakukan mujizat. Kita lihat kembali ke Matius 16 ayat 1. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencoba Yesus. Mereka meminta supaya ia memperhatikan suatu tanda dari surga kepada mereka. Ayat yang kedua, tapi jawab Yesus, pada petang hari, karena langit merah, kamu berkata, hari akan cerah. Dan pada hari pagi hari, langit merah dan redup. Oke, angkatan yang, tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Pagi hari, langit merah, redup, kamu berkata hari akan buruk. Rupa langit kamu tahu membedakan, tapi tanda-tanda zaman kamu gak tahu. Angkatan jahat dan gak setia kamu ini nuntut suatu tanda karena mau terkenal. Tapi kepada mereka nggak dikasih tanda kecuali tanda Yunus. Lalu Yesus pergi. So, saya mau akhiri dengan perkataan ini. Di Matius 23 ayat 5, Yesus tuh ngomong gini, kamu tuh ya minta tanda supaya kamu tuh tahu siapa saya. Enggak, aku caranya bekerja enggak dipromosikan, enggak ada peluncuran, enggak ada gitu. Semua marketing agent adanya di surga dan ikut timingnya surga. Makanya kepada orang Farisi yang ngotot minta tanda, Yesus ngomong gini di Matius 23 ayat 5. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya yang supaya dimaksud dilihat orang. Jadi mereka enggak melakukan pekerjaan untuk Tuhan, ya untuk kemuliaan nama Tuhan, enggak, supaya dilihat orang. Fokusnya narsistik sekali ke diri sendiri. Nah, Yesus cara begitu menolak segala bentuk aktivitas yang memberi jejak-jejak langkah dan gejala mencari persetujuan atau pengaguman dari orang lain. Enggak dikasih sama sekali. Yesus tahu loh kelemahan manusia itu apa. Anda tahu nggak? Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati manusia. Siapa yang tahu? Tuhan yang tahu. Makanya Tuhan intervensi hidup kita supaya kita tidak licik. Anda nggak mau kan mendapat label orang licik? Yesus ketahui kelemahan hati manusia. Berbuat apa aja yang ngesanin orang lain. Cari muka. Nah, di dunia sekularisme dan dalam budaya-budaya agamawi zaman gereja mula-mula itu, wah, kepingin besar, terkenal, populer, udah darah daging. Kayaknya sekarang juga sama ya. Betul apa tidak? Sehingga Yesus enak aja negur di muka umum. Kamu yang kamu kerjakan, kamu lakukan cuma supaya dilihat orang. Nah, kalau murid Yesus nolak gaya begini. Mentah-mentah. Kerohanian pamer. Showy spirituality. Saya berdoa, apa yang saya praktekkan pada Anda bukan mamer loh. Karena suruh diam gitu, nggak mamer gitu. Bahkan dibilang bego loh. Buang-buang waktu, mahal-mahal, buang-buang duit loh. Di tengah-tengah kesibukan, nggak menentu, malah berdiam. Betul apa tidak? So Tuhan nggak tertarik sama kerohanian pamer, showy spirituality, untuk mengesankan orang. Dengan lihat contohnya ya. Matius 6 ya, Anda baca ya. Kalau memberi, tangan kanan memberi, tangan kiri jangan lihat. Betul nggak? Kalau doa, jangan liatin ke orang kamu lagi berdoa. Kalau lagi puasa, mukamu jangan murung supaya orang tahu. Jangan menawarkan dirimu untuk pelayanan-pelayanan supaya dikenal orang. Saya mau harus berhenti juga di penghujung acara ini, Babel tadi ini. Coba Anda refleksi diri Anda. Itu niat hati kepingin terkenal, pengen besar itu nggak sabar itu ada nggak di Anda? Anda kontak sama pendeta-pendeta terkenal, tujuannya apa? Supaya nebeng ketenaran atau untuk belajar, untuk dimuridkan?
Anda jawab ya. Kita ketemu lagi Kamis jam 7 sampai jam 8 malam waktu Jakarta, WIB, dan waktu Indonesia Timur jam 9 sampai jam 10. Di mana Anda udah tenang, udah duduk sambil nongkrong di tempat tidur, belajar firman. Tuhan berkati, dan saya percaya apa yang dibagikan bicara kepada Anda. Bapak, terima kasih untuk siang hari ini, buat kami ngacak diri dengan cara berdiam, supaya kerasa dalam kami ini sibuk, cepat, atau kalem dan tenang. Buat kami mengerti ini Tuhan, sehingga kami nggak nyalain siapapun, apapun. Tapi kami duduk dengan tenang di hadirat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Tuhan berkati. Dan jangan lupa, Anda yang ada di Bali, Sabtu jam 2 sampai jam 4, ikut ketemu saya di Trans Hotel, boardroom ruang 2 dan 3. Kita belajar praktek ini. Juga jangan lupa hari Minggu, Anda yang di BSD, ketemu saya di BSD. Jam 5 sampai jam 7 malam. Pagi di Kuningan Place di Jakarta, sore di BSD. God bless you.